Assalamualaikum semuanya. Manisan kolang-kaling, mengingat sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa. Aku tuh bener-bener happy banget memasukin bulan Ramadan ini. Jadi aku bakalan prepare buat manisan kolang-kaling ini. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku ada 500 gram kolang-kaling atau setengah kilo ya teman-teman ya. Ini sebelum kita olah, dipastiin lagi biji kolang-kaling yang seperti ini nih, putih kayak jerawat ini, kita pencet sampai dia tuh keluar. Terus kita ilangin kayak gini aja ya teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa harus diilangin, tapi setahu aku banyak orang kalau ngolah kolang-kaling itu tuh diilangin dulu kayak gini nih teman-teman. Dia tuh mirip banget kayak jerawat, jadi tinggal dicongkal-congkal aja. Kalau udah bersih semuanya, tinggal kita cuci, baru kita rebus. Jadi pas kita bersihin kolang-kaling kayak gini, kalian jangan lupa untuk panasin air secukupnya aja teman-teman, asal nanti kolang-kalingnya cukup gitu loh buat direbus. Ini langsung aja kita cuci bersih. Dan setelah dicuci bersih, kita langsung aja masak. Ini tuh airnya udah panas ya, tapi belum mendidih. Jadi langsung aja aku masukin semua kolang-kaling yang udah aku cuci bersih ini. Kalau teman-teman sering lihat kolang-kaling tuh masaknya pakai Fanta, di kesempatan kali ini aku bener-bener nggak pakai minuman soda sama sekali ya. Jadi aku cukup pakai gula aja. Tapi sebelum kita masukin bahan-bahan yang lain, ini kita rebus dulu si kolang-kalingnya tuh sampai empuk teman-teman, kurang lebih 8 sampai 15 menit. Tergantung kondisi kolang-kaling kalian. Kadang ada kolang-kaling yang keras banget, ada juga yang empuk, jadi nggak butuh lama-lama untuk ngerebusnya. Kebetulan kolang-kaling aku itu ada yang keras, ada yang lembut. Jadi ini di sini aku masaknya kurang lebih 15-an menit gitu teman-teman. Emang agak lama karena aku pengen kolang-kalingnya tuh yang lembut. Ini setelah 15 menit aku rebus, aku bakalan tes ya teman-teman ya. Kalau emang kolang-kalingnya udah lembut, ini aku bakalan langsung cuci lagi dianya sampai dia nggak berlendir, atau cukup dibuang airnya aja sih kalau teman-teman nggak mau dicuci lagi. Ini aku tes dulu. Cara ngetesnya, kita ambil satu kayak gini dan kita tusuk pakai garpu atau tusuk sate, itu terserah kalian. Ini udah gampang banget ya teman-teman ya ditusuknya. Ini tandanya kolang-kalingnya udah empuk. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja cuci bersih dia atau dibuang airnya. Ini aku coba beberapa kali karena takut ketipu ya, karena emang kolang-kalingnya tuh semua teksturnya tuh nggak sama semua gitu loh teman-teman. Ada yang empuk, ada yang keras. Jadi kalau udah pas, kita langsung aja tiriskan. Kalau udah ditiriskan seperti ini, kita langsung aja tambahin air lagi. Jadi airnya kita ganti pakai air bersih, kurang lebih 250 gram. Kalau teman-teman mau pakai air Fanta juga boleh, disesuaikan aja sama selera. Aku bakalan tambahin garam seujung sendok makan. Sama di sini aku ada daun pandan. Untuk daun pandannya aku pakai 1 helai, dan ini sebelum dimasukin aku potong-potong aja biar dia nanti tuh nggak terlalu ngeganggu gitu. Dan jangan lupa dikasih perisa. Di sini aku bakalan pakai perisa coffee mocha. Kalau teman-teman mau ganti rasa pandan, strawberry, melon, itu tergantung selera kalian ya. Aku pakai yang mocha karena ini tuh enak banget kalau dibuat es lilin gitu teman-teman. Jadi aku pakai aja lah ya. Ini untuk mochanya ngasihnya jangan terlalu banyak teman-teman. Kemarin aku ngasihnya 1 sendok makan dan ternyata tuh hasilnya bener pekat banget. Kopinya kuat banget. Kalau teman-teman kurang suka boleh dikurangin aja. Ini aku aduk-aduk sebentar biar perisa mochanya tuh merata. Kalau emang perisa mochanya udah merata, ini boleh banget ya teman-teman ya. Direbus dulu kurang lebih 5 menit sebelum kita masukin gulanya. Tapi kalau teman-teman gak sabaran kayak aku, walaupun belum mendidih, boleh langsung dimasukin gulanya. Ini aku langsung aja masukin gulanya ya teman-teman ya. Ini dia gula yang udah aku siapin, cuman 150 gram. Ini udah manis banget ya teman-teman ya. Jadi untuk gulanya jangan terlalu banyak. Kalau gulanya udah masuk, tinggal kita masak. Dimasaknya agak lama sampai si airnya menyusut ya. Sebenarnya langsung aja setelah dia mendidih juga boleh sih, tapi aku pengen dia tuh agak pekat gitu teman-teman. Jadi walaupun dia udah mendidih, aku masak kurang lebih 10 menitan gitu loh, biar dia tuh agak sedikit mengental.
Ini kalau udah mendidih kurang lebih 10 menit seperti ini, kalian jangan lupa untuk cobain atau koreksi rasa ya. Kalau menurut teman-teman rasanya udah pas, ini boleh langsung dimatikan dan didinginkan. Kayak gini aja manisan kolang-kalingnya tuh udah siap teman-teman. Ini tuh udah enak pol. Tapi aku saranin kalau kalian jualan atau mau dijadiin menu takjil buka puasa, ini jangan lupa dimasukin ke dalam freezer. Semakin dia beku, semakin dia enak teman-teman. Tuh bentukannya kayak gini. Buat teman-teman yang suka kolang-kaling, komen dong, jangan lupa tinggalin like ya teman-teman ya, seberapa suka kalian sama kolang-kaling. Kalau kalian suka kolang-kaling, please mending kalian buat sendiri, soalnya kalau beli harganya lumayan banget ya. Untuk kolang-kaling yang udah aku dinginkan ini, langsung aja aku masukin ke dalam tin wall yang ukuran 300 ml. Aku saranin kalau teman-teman mau jualan yang kecil-kecil kayak gini teman-teman, jangan yang terlalu gede-gede gitu. Menurut aku yang gede-gede itu puas, cuman kalau nggak habis kan itu tadi udah bekas mulut kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kebanyakan terus kita tuh seminggu baru habis, itu kan banyak apa yang terkontaminasi di situ kan. Mending dibungkusin kecil-kecil kayak gini biar sekali makan habis. Bukan orangnya yang sok sehat, tapi tuh aku kalau lihat makanan yang udah banyak nih terus kita makan nggak habis terus kita tutup lagi masuk kulkas, itu kepikirannya yang aneh-aneh gitu loh. Apalagi yang makan bukan cuman kita aja. Jadi kalau teman-teman pengen lihat tuh lebih higienis gitu ya, dimasukin ke tin wall yang kecil-kecil kayak gini. Jangan lupa dikasih airnya juga, soalnya ini airnya menurut aku mantuliti banget. Kalau teman-teman suka sama kolang-kalingnya aku ini, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Yang udah subscribe, thank you banyak. Ini tak beberapa lama, langsung aja kita cobain. Ini belum aku masukin kulkas teman-teman. Ini walaupun belum aku masukin kulkas, langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kopinya seger gitu loh teman-teman, enak, nggak bikin enak. Apalagi kalau dimasukin kulkas pasti ini maknyus banget, cocok banget dijadiin takjil. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.